Siap lanjut ya ibu-ibu. Oke, sebelum lanjut saya mau kita semua tepuk anak dulu ya. Yuk mulai. Anak karunia harus dijaga segenap jiwa dan raga. Oke, terima kasih. Kita tadi sudah bermain cerita bergambar. Ibu-ibu tadi juga sudah mengungkapkan pendapat ibu, sudah menceritakan kembali tentang cerita bergambar yang sudah berikan. Semuanya sudah bagus, urutannya juga sudah benar. Nah, jadi sekarang giliran saya yang akan mengulas kembali tentang cerita-cerita bergambar yang saya berikan kepada ibu tadi ya. Ayo dibuka lagi ibu buku pintarnya. Nah, dimulai dari gambar yang pertama. Di sini ceritanya tentang apa? Ya, di sini ada di gambar pertama seorang anak yang bekerja mencari uang dengan menjual koran. Kemudian dia menjadi bersedih karena dia terpaksa tidak bisa bersekolah. Dia harus meratapi nasibnya, dia melihat teman-temannya sekolah tetapi dia tidak bisa bersekolah. Selanjutnya kita dari gambar 3 di sini malah kita melihat bahwa orang tuanya sendiri itu sang ayah malah tidak bekerja ya Ibu ya. Justru anaknya di situ yang bekerja dan memberikan uangnya kepada sang ayah. Dari sini kita dapat melihat bahwa sang ayah itu tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sehingga ya pada akhirnya di gambar 4 ini anak-anak tersebut hanya terus bisa meratapi nasib, bersedih setiap kali dia lewat di depan sekolah karena nasibnya tidak sama dengan teman-temannya. Bahkan sampai teman-temannya sudah lulus sekolah, dia masih belum bisa bersekolah. Ya, di sini apa yang dapat kita ambil dari cerita di sini, Bu Ibu? Bahwa sang ayah itu tidak melakukan perannya dengan baik. Dia menelantarkan anaknya, dia tidak bekerja, tidak bertanggung jawab, justru dia malah menyuruh anaknya untuk bekerja. Kemudian di gambar 2 di sini ini keadaannya terbalik ya. Kalau yang di gambar 1 tadi sang ayah di situ tidak bekerja, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau di sini yang di gambar 2 itu sang ayah justru memang bekerja karena keluarga ini memang benar-benar keluarga yang tidak mampu. Di situ tidak tampak adanya gambar dari seorang ibu, maka jelas di situ adalah cerita dari seorang anak yatim yang tidak memiliki ibu, mungkin karena ibunya meninggal atau karena terpisah ya. Jadi di situ mereka terpaksa harus bekerja membantu sang ayah demi meringankan beban sang ayah. Namun tanpa disadari pada akhirnya lama-kelamaan sang anak itu sakit-sakitan. Kenapa kok sakit-sakitan? Ternyata setelah diperiksakan ke dokter, dari gambar yang ketiga ini sang anak itu kekurangan gizi dan kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Jadi perlu kita tahu ya Ibu ya, selain di gambar 2 di sini sang anak menjadi sakit-sakitan, tumbuh kembangnya itu menjadi tidak baik, kekurangan gizi, mereka juga tidak bisa bersekolah, putus sekolah. Maka kita harus tahu ibu-ibu bahwa sebenarnya ketika seorang anak itu sudah pernah mengalami eksploitasi, maka sebenarnya mereka itu rentan untuk mengalami tindakan eksploitasi lagi. Seperti misalnya yang ada di gambar 1 dan gambar 2. Awalnya di situ mereka mencari uang, sudah eksploitasi, dan kemudian mereka tidak mendapatkan hak mereka
bisa bersekolah. Nah, dari tidak bersekolah ini mereka tidak mendapatkan pendidikan. Dengan kata lain, ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan, masa depan mereka itu masih tidak jelas dan mereka akan rentan lagi mendapatkan perlakuan eksploitasi. Misalnya, ketika mereka sudah tidak bersekolah, mereka pasti akan bekerja. Itu sudah eksploitasi. Kemudian ketika mereka tidak memiliki pendidikan, itu nanti rentan mereka bisa-bisa kawin muda. Atau kalau tidak, justru mereka bahkan bisa masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya mereka tempati, seperti pelacuran. Kita sudah sering sudah sering melihat, sudah tahu bahwa terkadang bahkan banyak pelacuran itu yang menjadi pelakunya justru anak-anak, tidak hanya dari wanita dewasa, justru dari anak-anak yang masih di bawah umur. Kemudian mereka juga nanti rentan bisa masuk ke dalam perdagangan anak. Jadi mereka diperdagangkan, diperas, dimanfaatkan tenaganya untuk mencari uang, dan nanti uangnya juga disetor kepada orang yang mengasuh mereka. Seperti itu. Kemudian dari gambar yang ketiga, di sini ada keluarga. Di gambar pertama ini, sang ayah itu tampak pergi meninggalkan keluarganya. Penyebabnya apa ya? Karena di sini hanya gambar, kita hanya bisa menebak. Mungkin saja sang ayah meninggalkan keluarganya itu karena adanya faktor ekonomi. Mungkin sang ayah sudah merasa tidak mampu, mungkin sudah merasa bosan, ingin meninggalkan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah, sebagai tulang punggung keluarga. Jadi pada akhirnya dia pergi meninggalkan keluarganya karena dia sudah merasa tidak mampu. Maka akhirnya yang terjadi adalah sang ibu harus tinggal sendirian bersama sang bayinya. Di situ dengan terpaksa sang ibu harus bekerja sehari-hari untuk menghidupi dirinya sendiri dan untuk menghidupi anaknya, untuk menghidupi bayinya. Bahkan pada saat bekerja, ini dari gambar 3 di sini terlihat bahwa sang ibu bekerja mencuci, menjadi buruh cuci sambil menggendong sang anak. Begitu berat ya perjuangannya ya. Tapi di situ tampak juga dari sang bosnya di situ merasa merasa kecewa lah ya. Kenapa kok kerja masih harus bawa anak? Karena mungkin bosnya ini merasa pekerjaan dari sang buruh cuci itu menjadi kurang maksimal karena harus membawa anaknya pada saat bekerja. Sehingga pada akhirnya sang ibu menjadi putus asa dan menjual anaknya ke kelompok orang atau lembaga kriminal yang memperdagangkan anak. Di situ memang seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya ada kelompok-kelompok tertentu yang memperjualbelikan atau memperdagangkan anak. Di situ nanti mereka akan mengumpulkan anak-anak yang terlantar atau dibuang atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, atau mereka tidak memiliki orang tua, dan kemudian nanti mereka akan disuruh untuk misalnya mengemis, meminta-minta uang, nanti uangnya juga disetor kepada bosnya itu. Nah, seperti yang di sini, bayinya itu dijual dan ternyata setelah dibeli, bayinya itu dipakai oleh mereka untuk mengemis. Karena ketika pengemis itu menggendong bayi, biasanya orang kan akan merasa iba, akan merasa kasihan, sehingga akan membuat orang-orang itu memberikan uang dengan jumlah yang lebih banyak kepada sang pengemis. Jadi kasihan ya ibu-ibu ya. Jadi dari ketiga gambar ini sebenarnya ini adalah gambaran kepada kita-kita tentang
akibat dari eksploitasi anak. Baik, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang akibat-akibat dari eksploitasi anak. Tadi kita sudah belajar tentang akibat eksploitasi anak berdasarkan dari cerita yang ada di buku pintar. Sekarang kita akan belajar akibatnya lagi, lebih banyak lagi berdasarkan gambar yang ada di sini. Jadi akibat yang pertama tadi apa ibu-ibu? Yang pertama adalah anak itu menjadi putus sekolah. Jelas pasti anak akan menjadi putus sekolah ya, karena mereka seharusnya bersekolah, waktu mereka dipakai untuk bekerja, membantu orang tuanya, mencari uang. Kemudian yang kedua adalah perkembangan fisik anak terganggu. Ini seperti cerita yang ada di gambar kedua tadi, karena sang anak itu terlalu kecapean membantu orang tuanya, bekerja keras, maka perkembangan fisik anak itu menjadi terganggu. Jelas pasti itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga, anak itu menjadi penakut, menjadi murung, dan kemudian menjadi menarik diri. Jadi yang keempat adalah anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. Kenapa? Nah ini Bu, kenapa kok anak-anak itu bisa terkena penyakit ini? Karena ini merupakan salah satu dampak atau akibat apabila anak itu mendapatkan tindakan eksploitasi seksual. Misalnya sang anak itu karena tadi masuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak baik, masuk ke dalam lingkungan pelacuran, mereka terpaksa menjual diri mereka kepada laki-laki yang belang. Mereka itu menjadi rentan terkena penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu sebenarnya banyak ya Ibu ya, ada sifilis, ada macam-macam. Cuman di sini yang sangat berbahaya dan sangat fatal sekali, yang sangat mengancam jiwa itu adalah penyakit HIV/AIDS. Kemudian tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Jelas jika seorang anak itu sudah tereksploitasi seperti yang saya katakan tadi, dampaknya apa? Karena pertama mereka putus sekolah. Itu mengakibatkan akibat yang berantai sehingga mereka tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita mereka. Kemudian akibat yang keenam adalah anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika seorang anak itu sudah pernah mengalami eksploitasi, mereka sebenarnya itu sangat rentan sekali untuk mendapatkan perlakuan eksploitasi kembali. Kemudian anak kehilangan percaya diri. Jelas mereka pasti akan kehilangan percaya diri. Sebagai contohnya tadi, mereka yang tidak bisa bersekolah karena mereka harus bekerja, mereka merasa tidak percaya diri karena mereka tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain bisa bersekolah, dia justru tidak bisa bersekolah dan hanya bisa bekerja. Kemudian anak dapat terluka atau sakit-sakitan dan juga celaka. Ini juga seperti gambar yang kedua tadi, bahwa akibat dari eksploitasi anak itu mereka rentan sekali untuk terluka atau celaka. Ini bisa saja terjadi pada saat anak-anak itu bekerja. Karena bekerja itu kan sebenarnya pekerjaan orang tua. Orang tua saja yang sudah kemampuannya memang sudah di atas anak-anak bekerja, mereka masih bisa saja terluka ya, apalagi anak-anak yang kemampuannya terbatas. Ya, kemudian akibat dari eksploitasi anak yang ke-9 adalah
anak tidak punya waktu untuk bermain. Ini jelas sekali anak-anak tidak akan punya waktu untuk bermain. Kenapa? Karena waktu yang seharusnya mereka bisa gunakan untuk bermain, justru mereka gunakan untuk bekerja. Kemudian akibat yang ke-10 adalah anak stres atau tertekan. Jelas sekali anak pasti akan stres karena mereka sudah tidak bisa bermain, mereka harus memikirkan hal-hal lain, seperti mereka tertekan karena mereka harus selalu bekerja mencari uang. Dan kemudian akibat yang ke-11 adalah anak itu bisa terpisah dari keluarganya. Ini seperti di cerita bergambar yang ketiga tadi, bahwa ketika anak itu sudah mengalami eksploitasi, terutama pada saat eksploitasi ekonomi atau eksploitasi anak yang diperdagangkan, jelas sekali seperti yang di cerita 3 itu, anak tersebut terpisah dari sang ibu, dari keluarganya. Kasihan sekali ya ibu-ibu ya, bagaimana nasibnya sang anak, sang bayi nanti yang sudah dijual tadi ya. Entah apakah bayi itu masih bisa hidup atau tidak ya. Baiklah ibu-ibu, itu saja dulu ya tentang akibat dari eksploitasi anak. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mencegah eksploitasi anak.